Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Gemilang Televisi dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya Zulkifli dapat kembali hadir ke layar kaca Anda dalam program Dialog Khusus. Seperti kita ketahui bersama pemirsa bahwa beberapa hari yang lalu di Gemilang Televisi dalam program Dialog Khusus yang sama kita bersama-sama telah berdialog bersama beberapa narasumber untuk membahas mengenai sidang isbat pernikahan. Dan para penonton masyarakat Indragiri Hilir antusias dengan tema tersebut, sehingga kita kembali melaksanakan dialog khusus dengan tema sidang isbat pernikahan yang hadir langsung saat ini para pemangku kepentingan dalam sidang tersebut. Dan kali ini kita langsung berada di kediaman Bupati Indragiri Hilir, Jalan Kesehatan nomor 1 Tembilahan. Dan narasumber kita hari ini tidak main-main karena langsung ketua-ketuanya ini pemirsa semua. Ada Ibu Hajah Zulaikah Wardan selaku Ketua GOW Kabupaten Inhil atau Gabungan Organisasi Wanita. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, ada Ibu Endang Rosmala Dewi. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan ada dari Kementerian Agama Tembilahan, ada Bapak Herudin. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terakhir ada Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, ada Bapak Nursal. Selamat siang Bapak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, langsung saja kita tidak ingin membuang-buang waktu karena sebenarnya pelaksanaan sidang isbat pernikahan ini dalam waktu dekat, tepatnya pada tanggal 6 April 2021 itu akan dilaksanakan sebentar lagi. Kita ke narasumber pertama, ada Ibu Ika. Bu, sebagai seorang wanita, dan ini pastinya korbannya kebanyakan wanita dari sidang isbat pernikahan ini. Bagaimana tanggapan Ibu dan apa yang melatar belakangi GOW untuk membuat sidang isbat pernikahan ini, Bu? Izin buka masker ya. Siap Bu. Tidak jelas. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku Ketua GOW Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini yang melatar belakangi diadakannya kegiatan gelar sidang isbat pernikahan terpadu ini adalah yang pertama sekali adanya informasi dan data yang masuk melalui organisasi Mak-Mak Sehat dan juga IWO yang disampaikan kepada saya waktu itu. Jadi karena ini banyaknya yang terdata sebanyak 106, maka saya berupaya dalam rangka membantu mereka mencari informasi kepada dinas atau lembaga terkait, yaitu Pengadilan Agama dan juga Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir dan juga dari Capil. Oke, jadi ada laporan ya Bu ya, banyaknya pernikahan yang tidak terdata dari GOW dan Emak-Emak Sehat. Bukan dari IWO dan Mak Sehat. Dari IWO dan Emak-Emak Sehat, oke dikoreksi. Nah, tanggapan Ibu dari sidang isbat pernikahan ini yang melatar belakangi sidang isbat tersebut adanya banyaknya nikah siri kan. Dan tanggapan Ibu mengenai banyaknya nikah siri yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir ini bagaimana Bu? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa nikah siri adalah nikah di bawah tangan ya, yang menurut agama itu sah, tetapi kita tahu menurut negara itu tidak tercatat, sehingga mereka masyarakat yang sudah nikah tetapi di dalam kependudukannya belum tercatat bahwa mereka sudah nikah. Untuk itu saya mengharapkan dengan pernikahan siri ini sebenarnya banyak yang dirugikan, terutama sekali perempuan dan juga anak-anak. Maka kita harapkan jangan lagi ada pernikahan siri ini. Di samping merupakan faktor tertinggi terjadinya perceraian di Kabupaten Indragiri Hilir ini, salah satunya adalah banyaknya pernikahan siri. Karena namanya nikah siri, nikah di bawah tangan. Nikah yang betul adalah ke KUA. Dengan ke KUA ini gratis. Kalau datang ke KUA nanti mungkin dijelaskan oleh Kemenak ya, bagaimana pernikahan yang mudah dan gratis, datang saja ke KUA. Jadi tidak panjang buntutnya sehingga kita harus melaksanakan kegiatan sidang isbat pernikahan ini. Oke, jadi sebenarnya untuk hal-hal yang supaya tidak diisbatkan itu dari awal nih pemirsa barangkali yang mau menikah
tidak ribet sebenarnya untuk melaksanakan pernikahan. Nanti akan kita tanya lebih lanjut ke Bapak dari Kemenak ya Bu ya. Dan dari penyampaian Ibu tadi ada 106 pasangan yang terdata dan 20 pasangan yang akan melaksanakan sidang isbat pernikahan pada tanggal 6 April nanti. Ini proses pendataannya sendiri bagaimana Bu? Sebenarnya dari 106 yang masuk ya, setelah kita beberapa kali pertemuan rapat-rapat dengan dinas atau lembaga terkait yaitu PA dan Kemenak, kemudian juga dari pemerintah sendiri ya di dalam hal ini Capil, kemudian juga saya merasa bahwa ini adalah tupoksi daripada dinas kependudukan, kependudukan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka kita juga membawa OPD terkait. Jadi dengan perkembangan pertemuan-pertemuan, maka kita klasifikasikan dari 106 itu tadi ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok mereka yang menikah karena di bawah umur, maka mereka nikah siri. Kemudian juga mereka menikah karena menjadi istri kedua, ketiga, sehingga mereka mungkin tidak ada izin dari istri tua dan sebagainya, mereka nikah siri. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok budak dan gadis yang mereka itu umurnya memang sudah memenuhi persyaratan di Undang-Undang Pernikahan. Maka inilah sebenarnya yang memenuhi persyaratan untuk kita laksanakan sidang isbat itu. Sidang isbat bertujuan untuk meresmikan atau melegalkan atau menginkrahkan pernikahan mereka, sehingga nanti sudah ada ketentuan atau keputusan dari PA nanti disampaikan ke Kemenak, sehingga Kemenak bisa mengeluarkan kartu nikah. Setelah itu langsung ke Capil, sehingga mereka mendapatkan dokumen kependudukan seperti KK, KTP dan juga akte kelahiran. Seperti itu ini. Oke, jadi bantuan pemerintah untuk melegalkan ataupun meresmikanlah pernikahan yang ada ini gitu. Dan ini tidak akan ada lagi kan sebenarnya pelaksanaan ini ke depannya untuk yang terpadu? Kita harapkan seperti itu ya, karena mungkin ini semua terjadi bisa karena ketidaktahuan mereka, mungkin juga kurangnya pengetahuan tentang hukum keluarga dan sebagainya dan kasus-kasus lain. Maka masyarakat perlu diberikan pemahaman. Jadi ke depan kita akan melakukan kegiatan ini kerjasama dengan PA, kemudian juga Kemenak dalam rangka memberikan penyuluhan tentang hukum keluarga ini, sehingga diharapkan tidak ada lagi yang melaksanakan kegiatan nikah siri seperti ini. Oke, nah jadi pemirsa Gemilang Televisi dapat kita ambil poinnya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ika tadi. Untuk proses sidang isbat pernikahan ini sebenarnya akan rumit jika dilaksanakan. Makanya itu ini kita harapkan dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir hanya sekali saja dilaksanakan secara terpadu di Kabupaten Inhil. Karena jika Anda melaksanakan sidang isbat pernikahan, otomatis Anda tergolong orang yang tidak terdata pernikahannya begitu. Nah, untuk pelaksanaan sidang isbat yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 April nanti ini Bu, sudah sejauh mana persiapannya? Alhamdulillah sidang sudah, untuk rapat terakhir kemarin kita sudah tetapkan, yaitu rencana gelar sidang isbat pernikahan terpadu akan dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021. Sudah melalui berbagai tahapan, yaitu pemberkasan, kemudian juga ada briefing, kemudian juga ada pendaftaran peserta, dan yang terakhir gelar ini yang akan kita laksanakan. Jadi nanti mungkin dari masing-masing lembaga terkait akan menjelaskan lebih jelas lagi. Oke, jadi tinggal beberapa langkah lagi, hitungan hari lagi, tanggal 6 April pelaksanaan sidang isbat akan dilaksanakan. Dan untuk informasi pemirsa semua, pelaksanaan sidang isbat pernikahan yang akan dilaksanakan di Gedung Engku Kelana nantinya juga akan disiarkan secara langsung oleh televisi kebanggaan Anda, Gemilang Televisi. Oke, terima kasih Ibu. Berikutnya kita ke Pengadilan Agama kepada Ibu Endang Rosmala Dewi. Sama halnya dengan Ibu Ika, pertanyaan saya. Sebagai seorang wanita ini dan Ketua Pengadilan Agama, bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya pelaksanaan sidang isbat pernikahan ini, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan isbat nikah terpadu yang dalam hal ini telah kami tanyakan kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan pelaksanaan perdana. Dan alhamdulillah sudah sampai ke persiapan akhir. Insyaallah tanggal 6 akan dilaksanakan.
kebetulan saya juga seorang wanita Iya. yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Temilahan. Saya merasa bahwa ada di sini peran negara dan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir, ketika ada masyarakatnya yang tidak mendapatkan haknya. Nah, kenapa terjadinya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat? Itu banyak hal yang melatar belakangi, karena selama ini kami yang sudah sering memeriksa perkara isbat nikah kan di kantor saja ya, tidak isbat nikah terpadu. Banyak hal yang melatar belakangi akhirnya terjadi pernikahan yang tidak tercatat. Bisa saja karena faktor ada yang tidak setuju. Nah, kalau misalnya laki-laki yang menikah kemudian orang tua tidak setuju, kan tidak perlu wali adol ya, sehingga mereka bisa menikah tanpa persetujuan orang tuanya. Akhirnya mereka nikah di bawah tangan. Atau mungkin ada yang terpaksa tapi tidak mengetahui kenapa sampai terpaksanya. Walhasil terjadilah pernikahan yang tidak diinginkan ini. Padahal yang dapat risikonya itu adalah wanita dan anak. Nah, di negara kita kan ada ketentuan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa pernikahan yang dinyatakan sah itu adalah pernikahan yang tidak sah, tidak saja dinyatakan sah oleh agama. Yang keduanya adalah apabila dia tercatat. Nah, ini tadi stressing point-nya adalah tidak tercatat ini. Sehingga makanya pernikahan liar ini atau pernikahan buat tangan ini dikatakan tidak sah karena tidak tercatat. Nah, pemahaman masyarakat selama ini menyatakan bahwa nikah secara agama sah, padahal di negara kita belum sah. Karena ada yang persyaratan kedua yang mereka belum pahami selama ini, bahwa yang sah itu di negara kita adalah tercatat. Makanya ada KUA yang memfasilitasi pernikahan yang tercatat ini. Jadi pernikahan yang rukun dan syaratnya sudah diteliti dan dipenuhi oleh masyarakat yang akan menikah. Nah, kemudian kenapa ada juga? Itulah mungkin kealpaan kita tokoh masyarakat. Mungkin yang memahami tentang peraturan perundang-undangan yang tidak dalam, atau juga ada oknum-oknum tertentu. Nah, kita berharap oknum ini ada yang mengaku khalifah lah, ya, ada yang mengaku imam lah, atau siapa yang akhirnya memfasilitasi terjadinya pernikahan di bawah tangan ini. Sementara masyarakat kan kadang awam, mereka kira itu sah saja, padahal kan tidak. Tapi kemudian apakah dibiarkan? Makanya keluarlah Perma Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung, untuk memberikan semacam pengaturan untuk adanya isbat nikah terpadu. Karena kalau hanya isbat nikah saja, kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat itu hanya pada pengadilan agama. Kita akan mengeluarkan nanti penetapannya, lalu masyarakat akan datang ke Kemenak untuk memintakan buku nikahnya. Setelah kami nyatakan sah, dari Kemenak baru mendapatkan legalitas buku akte kelahiran ataupun KK-nya dan catatan-catatan lainnya, akte-akte lain. Nah, untuk memudahkan ini semua dilakukanlah isbat nikah terpadu. Jadi dinamakan terpadu karena ada beberapa instansi dilaksanakan dalam satu kegiatan, dalam satu tempat. Lalu datanglah Pemda. Dalam hal ini tadi menyampaikan ada Pemda yang merangkul masyarakat. Masyarakat untuk dilaksanakanlah isbat nikah terpadu ini, sehingga bisa menjadi wadah bagi kejadian yang sudah terjadi. Kan sudah terjadi, masyarakat tidak tahu, awam, apalagi kita perempuan kadang pemahamannya tentang ketatanegaraan tidak tahu, kemudian ada pernikahan ini dan tidak mungkin dibiarkan. Haknya sebagai istri, haknya sebagai anak, bagaimana? Sementara kalau tidak ada buku nikah, kalau dia nanti terjadi kematian salah satunya, karena dia berhak, saya istrinya, saya anaknya dari seseorang. Apa peran? Nah, untuk itu adanya isbat nikah terpadunya untuk itu. Bukan bermaksud untuk melegalkan pernikahan di bawah tangan, tetapi adalah yang telah terjadi, kekhilafan yang telah terjadi, dan berharap ke depan tidak ada lagi pernikahan yang seperti ini. Karena memang itu dilarang sebenarnya dalam peraturan perundang-undangan kita. Nah, dari pembahasan yang Ibu sampaikan tadi, untuk pengetahuan kepada pemirsa yang ada di rumah, ini sebenarnya dampak apa yang didapatkan oleh masyarakat yang jika melakukan nikah siri? Baik,
pernikahan siri ini berarti ada penyelewengan. Sebenarnya kan ada kesalahan yang mereka lakukan. Berdampak pada yang pelaku pernikahan siri itu sendiri. Terutama perempuan ya. Terutama perempuan dan anak. Karena dia tidak akan mendapatkan haknya. Hak dia sebagai seorang istri, haknya sebagai seorang anak. Jadi perempuan dan anak. Nah, kayak kami tadi, barusan pagi tadi Bu, kami ada sidang di kantor, ada perkara isbat cerai. Nah, dia menangis ketika kita tanya, kenapa sampai terjadi ini? Kenapa mau nikah tidak tercatat? Katanya karena calon suami, orang tua tidak setuju pernikahan. Akhirnya orang yang saudara cintai tidak seperti yang saudara inginkan. Karena pernikahan tanpa ridho orang tua. Kan salah satunya itu tadi. Iya, tanpa ridho orang tua terjadilah pernikahan ini. Saya bilang kita berarti melangkah pada langkah yang kurang tepat, yang tidak tepat. Dari awal saudara sudah tidak dasar yang kuat. Bahwa pernikahan itu pondasinya harus kuat. Iya. Kadang-kadang udah ridho orang tua pun kita punya ada masalah. Apalagi udah dari awal sudah ada masalah, ridho orang tua nggak dapat. Gimana, menyesal nggak? Iya, saya sangat menyesal. Mau dilakukan lagi? Tidak, katanya. Inilah salah satunya. Salah satu pernikahan yang terjadi kekhilafan di masyarakat yang tidak menyadari resiko itu untuk dirinya sendiri, untuk wanita itu sendiri. Makanya kami berharap ada edukasi bisa jadi dari pemerintah, dari negara untuk memberikan pemahaman kepada wanita dan anak akan hal-hal yang membahayakan diri mereka sendiri. Oke. Dan untuk pelaksanaan sidang isbatnya ini Bu, dari sidang isbat yang akan dilaksanakan tanggal 6 April nanti, proses pelaksanaan sidang isbat pernikahan ini sebenarnya bagaimana? Sebenarnya proses persidangan isbat nikah ini telah dilalui. Kalau untuk isbat nikah terpadu, tadi kita sudah membuat MOU sebelumnya dengan Pemda untuk 3 instansi ini, sehingga kita bisa melaksanakan isbat nikah di satu tempat. Jadi namanya di tempat yang sudah difasilitasi oleh Pemda. Dalam ini Pemda memfasilitasi kita melaksanakan isbat nikah terpadu. Nah, karena ini terpadu, ada kemudahan dari negara. Jadi tidak harus 3 orang hakim yang turun. Jadi untuk satu perkara bisa hakim dengan hakim tunggal. Hakim tunggal, dan kemudahan lain pada hari itu juga, pada sidang itu semua mereka akan dapat penetapan dari kami, dapat buku nikah dari Pak Kemenak, dan dapat KTP dan akte kelahiran dari Capil. Nah, kita berharap persiapannya juga yang udah alhamdulillah insyaallah kalau dari kami dari Pengadilan Agama persiapannya sudah lumayan udah matang, tinggal kita action untuk pelaksanaan pada hari H-nya tersebut. Oke. Untuk kasus-kasus seperti apa saja yang bisa diisbatkan? Kalau kita perhatikan di dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam, itu disebutkan khususnya pasal 7 ayat 3 ya, ada apa dalam kondisi apa saja bisa isbat nikah ini dilaksanakan. Pertama, dalam rangka perceraian. Isbat untuk perceraian. Itu bisa, kemudian juga hilangnya buku nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya pernikahan. Kemudian yang keempat, adanya pernikahan sebelum tahun 174. Dan yang kelima adalah ada pernikahan yang tidak dilarang oleh agama. Dan yang paling banyak kasus-kasus yang akan diisbatkan pada tanggal 6 April nanti? Khusus untuk pernikahan isbat nikah terpadu ada ketentuannya. Nah, makanya tadi ketika Ibu mengatakan tadi Bupati mengatakan bahwa tidak semuanya bisa diisbatkan, itu karena memang ada batasan. Untuk isbat nikah terpadu itu ada batasannya. Hanya yang bisa diisbatkan adalah apabila yang mengajukan permohonan ini adalah pasangan suami istri itu sendiri. Pasangan suami istri sendiri, dan bukan perkara yang sifatnya kontentius. Yang kontentius itu yang seperti apa? Yaitu yang apabila mengajukan adalah hanya istrinya saja, hanya calon hanya suami atau hanya istri. Bisa saja karena pasangannya sudah meninggal, atau kedua-duanya tidak ada, sehingga yang mengajukan adalah anaknya atau walinya, juga ada. Jadi kalau bukan dua-duanya yang mengajukan, itu namanya kontentius, ada lawannya. Nah, untuk yang kontentius ini tidak bisa diajukan dalam sidang isbat nikah terpadu.
Karena yang terpadu ini kan kita untuk memudahkannya. Jadi hanya bisa apabila ada kedua-dua pasangan ini mengajukan isbat nikah. Dan itu lebih mudah pelaksanaannya nanti. Lebih dibandingkan dengan kontentius tentu lebih mudah. Oke. Nah kalau misalnya seperti yang Ibu Ika bilang juga tadi, kalau misalnya ada pasangan setelah kita dia ngajukan permohonan isbat nikah misalnya, ternyata dia terikat dengan istri sebelumnya. Nah soal bisa apa tidaknya ini diisbatkan tentu adalah majelisnya hakim. Majelis hakim menentukan. Hakim yang memeriksa itu, apakah bisa diisbatkan atau tidak. Itu namanya kontentius. Jadi ada orang lain yang berkepentingan dalam hal ini. Karena seharusnya dia kan izin poligami. Tapi kenapa dilakukannya ada pernikahan yang dia ada terikat dengan perempuan lain, dengan istri lain. Nah ini nggak bisa diisbat nikah terpadu. Karena yang terpadu ini yang lebih mudah dari yang susah gitu. Nah, untuk jika seseorang tersebut nih tidak memenuhi syarat dalam pelaksanaan sidang isbat, bagaimana solusinya? Apakah yang sudah masuk isbat nikah terpadu? Iya. Ya, kalau misalnya pingin ada isbat nikah tetapi difasilitasi oleh PMK dalam isbat nikah terpadu selama pernikahan mereka itu memang benar-benar bisa sesuai dengan telah memenuhi rukun dan syaratnya, ya nanti Pak Kemenak itu yang akan menjelas itu, rukun dan syarat pernikahannya terpenuhi dan dia tidak terikat dengan pernikahan lain dan serta ketentuan-ketentuan lainnya tidak melarang, misalnya tidak ada hubungan nasab lah atau ada sesusuan lah itu yang melarang gitu pernikahan, dia bisa datang ke pengadilan agama. Datang ke pengadilan agama, di sana kita ada pos bakung, pos bantuan hukum. Nah, dari situ nanti masuk ke bagian pendaftaran perkara, nanti diproses dalam persidangan. Dalam persidangan majelis akan menggali, kalau memang bisa ya ditetapkan sah, kalau tidak akan ditolak. Untuk proses lamanya, berapa lama waktu proses pelaksanaan sidang isbat ini? Yang jelas kami bersidang tidak boleh lebih dari 5 bulan. Itu batasnya. Kemudian seandainya ternyata tidak bisa dikabulkan permohonan ini karena mungkin tidak cukup rukun dan syarat atau menyalahi ketentuan perundang-undangan, maka ya harus nikah baru. Kalau udah nikah baru itu yang selamat hanya perempuan. Bagaimana dengan anak? Nah, dengan anak kalau memang dia pernikahannya tidak sah ya berarti ada namanya penetapan asal usul anak. Ribet ya Bu. Ribet sekali. Jadi jangan coba-coba pemirsa untuk melaksanakan nikah siri. Karena proses sidang isbatnya saja paling cepat lebih dari 5 bulan. Iya, tidak gitu. boleh lebih, kami menyidangkan tidak boleh lebih dari 5 bulan. Oke. Gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan sidangnya itu selesai dalam 1 bulan, 2 bulan. Hanya batasan kami bersidang tidak boleh lebih dari 5 bulan. Yang jelas kami akan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Untuk yang terpadu sendiri pelaksanaannya berapa lama? Untuk terpadu insya Allah 1 hari itu selesai dan tidak akan makan waktu lama karena 5 orang hakim akan kita turunkan. Wow, banyak jadi ya. semua hakim yang ada kecuali saya dan wakil, karena insya Allah dengan 5 orang hakim akan selesai. Dan rencananya 1 hakim 1 perkara, mudah-mudahan 15 menit sudah selesai. Oke, nah pemirsa Gemilang Televisi, cukup menarik sekali pembahasan kita pada dialog khusus mengenai sidang isbat pernikahan edisi hari ini. Nanti akan saya sambung lagi dengan narasumber lainnya dan pembahasan-pembahasan lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di dialog khusus.